yang dulunya orang Jawa dianggap orang yang paling bawel. Karena apa? Naik sedikit aja demo. Di sana harga nggak karu-karuan, santai aja mereka. Saudara-saudara kita yang lain juga punya hak gitu kan, menikmati kue pembangunan. Pemerintah terus bergerak mempercepat pemindahan ibu kota negara atau IKN dari Jakarta ke wilayah Kalimantan. Langkah ini diharapkan tidak hanya sekedar memindahkan kota ataupun membangun gedung pemerintahan saja, melainkan menjadi bagian transformasi struktural Indonesia guna membangun tata kehidupan yang lebih baik dan makin kompetitif. Presiden Joko Widodo sebelumnya menyebutkan bahwa pemindahan IKN merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sentris bukan lagi Jawa sentris. Dengan begitu tidak ada lagi narasi negatif terkait ketimpangan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Namun di tengah upaya percepatan pembangunan IKN masih saja terdapat narasi sumbang terkait proyek nasional ini. Mulai dari keraguan mereka akan pemerataan pembangunan ekonomi hingga pemborosan keuangan negara. Padahal memindahkan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan merupakan salah satu upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih merata sehingga tata kelola kehidupan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Untuk membahas hal tersebut, kita akan mendapatkan insight dari Tatok Sudiarto sebagai pemerhati kebijakan publik terkait upaya pemerintah membangun IKN guna transformasi Indonesia dan kehidupan yang lebih baik. Bahwa keinginan political will dari pemerintah untuk membangun ibu kota yang dirancang dari awal itu sebenarnya sudah lama terjadi sejak zaman Pak Karno, Pak Harto, kemudian direalisasikan di zamannya Pak Jokowi. Sehingga apa yang menjadi keinginan baik tersebut hendaknya dikerjakan dengan cara baik-baik, direncanakan dengan seksama, matang, kemudian sosialisasi, kemudian akulturasi, dan lain-lain merupakan hal yang tidak bisa ditolak, harus dilakukan. Apabila kita melihat objek yang baru di sana sebagai ibu kota negara kita, kalau secara politik sudah diketok palu, maka segenap organ bangsa harus mensupport itu dalam bentuk apapun. Karena apapun yang menjadi kebanggaan negara akan menjadi kebanggaan kita semua. Progres yang di sana yang diungkapkan oleh Pak Jokowi merupakan progres yang sangat menggembirakan. Kalau misalnya sekarang sudah ada progres, sudah ada pembangunan gedung, itu merupakan pencapaian menurut saya. Jadi saudara-saudara kita yang di Kalimantan, Penajam Pasir Utara, kemudian ada orang-orang lain yang dipindahkan ke sana, itu menjadi satu sebetulnya, satu bangsa. Dan akulturasi itu butuh waktu, butuh aktivitas, butuh waktu, butuh pemahaman, butuh sosialisasi yang panjang. Demikian. Yang saya ungkapkan tadi bahwa pemindahan ini merupakan political will, merupakan keputusan politik. Keputusan politik itu harus visioner, baik itu untuk generasi masa sekarang dan masa depan. Itu harus visioner. Visioner itu dipegang memang porsinya porsi presiden dan lembaga kepresidenan. Itu ada porsi visioner di sana. Sehingga yang diperlukan masyarakat adalah mengetahui dengan jelas apa yang menjadi visi presiden untuk memindahkan ibu kota ke sana. Visi tersebut akan didukung banyak pihak apabila menjadi terang, menjadi jelas, menjadi semakin nyaman sebagai bangsa, sebagai anak bangsa untuk menjadikan bangsa ini punya kebanggaan sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia. Malaysia punya Putrajaya, Australia punya Canberra, Amerika pun punya Washington DC, sehingga hal-hal tersebut bisa kita acu dari sana dan kita punya lesson learn dari pembangunan itu, baik lesson learn tentang baiknya
bind lesson tentang apa yang sisi tidak baiknya atau sisi yang belum berhasilnya dari pembangunan ibu kota baru tersebut. Visi, saya bilang nyambung lagi bahwa visi pemerintah adalah ke depan. Visi pemerintah ke depan adalah membuat bangsa dan negara ini sama dengan amanat yang kita terima dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, gitu kan. Sehingga apa yang akan kita alami nanti itu kita percayakan kepada pemerintah sekarang. Misalnya arahan anak cucu kita itu mau diapain sama pemerintah sekarang. Visi itu yang harus kuat, harus kuat. Kalau misalnya dulu ada Jawa sentris, berapa persen uang beredar di Jawa gitu kan, itu sekarang kita sudah mulai berpikir saudara-saudara kita yang lain juga punya hak gitu kan, menikmati kue pembangunan, trickle down effect, sehingga semuanya menikmati. Pak Jokowi menetapkan satu harga sampai puncak jaya sana, itu kita menikmati. Yang dulunya orang Jawa dianggap orang yang paling bawel. Karena apa? Naik sedikit aja demo. Di sana harga nggak karu-karuan, santai aja mereka. Nah, itu saudara-saudara kita juga kepingin menikmati hasil-hasil itu. Dengan adanya digital, teknologi, mereka lihat YouTube. Nah, yang ada setelah orang melihat secara psikologis, kepingin mengalami. Jika punya uang, mereka ke Jakarta. Mereka ke Jakarta. Tapi itu bukan solusi yang baik. Mereka bisa mengalami di daerahnya sendiri, itu merupakan hal yang lebih baik. Itu merupakan hal yang lebih baik. Artinya perkembangan ekonomi, kenikmatan-kenikmatan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang di Jawa dengan adanya konsentrasi ekonomi yang dulunya merupakan fokus gitu kan, fokus pencapaian republik ini itu kan, itu harus tersebar sampai 38 provinsi yang ada sekarang gitu kan. Dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung utara sampai ujung selatan gitu kan. Dinamika itu harus dinikmati. Teman-teman di Kalimantan Utara misalnya punya produk bagus, tapi pemasarannya nggak ada karena daya beli di sana rendah. Jadi kan daya beli sana bagusnya di mana? Bagusnya di produk, atau produk itu bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang lain, gitu kan? Di teman-teman di saudara-saudara kita yang di tempat lain juga begitu, punya puncak-puncak keberhasilan. Akan tapi kalau itu tidak dieksplorasi, disebarkan ke yang lain, maka itu akan kita merasa yang tidak bisa dihasilkan di Jawa ya sudahlah kita impor. Nah, padahal ada saudara-saudara kita yang bisa menghasilkan itu. Itu lumayan, itu sangat-sangat lumayan, sangat-sangat besar sekali pengaruhnya mendongkrak ekonomi daerah dan otomatis berkontribusi besar pada ekonomi nasional. Visi Presiden untuk memindahkan ibu kota provinsi ke Penajam Pasir Utara harus melalui sosialisasi yang baik. Sosialisasi itu dalam bentuk bagaimana rencana secara detail di sana, apa yang ditawarkan di sana, kemudian kehidupan apa yang akan dialami oleh saudara-saudara kita yang pertama kali dipindahkan ke sana. Dan berikutnya ada daya tarik bahwa daerah tersebut mempunyai daya tarik apa, gitu kan. Dan itu harus masif sosialisasinya, dan juga sosialisasi terhadap saudara-saudara kita yang di dekat Penajam Pasir Utara.
di dekat lokasi ibu kota yang baru. Kita akan melihat generasi milenial sama Z sekarang itu butuh visual. Generasi saya dikasih verbal itu bisa membayangkan karena kita sudah sering membaca buku-buku cerita dahulu yang visualnya sedikit sekali. Sehingga kita terlatih untuk berimajinasi. Nah, generasi Gen Z sama millennials itu butuh visual. Nah, visual itu yang dibutuhkan untuk sosialisasi sekarang. Sehingga mantap, berarti benar. Visi pemerintah ke sana itu adalah visi mengangkat bangsa kita. Itu keyakinan itu membuat kita meruntuhkan mitos bahwa hubungan kita dengan tanah, ya hubungan kita dengan daerah, dengan tempat tinggal kita itu bisa berubah. Karena apa? Kita bukan lagi penduduk satu daerah. Kita penduduk Indonesia, apalagi dengan visi global. Kita penduduk global. Kita penduduk global. Sehingga teman-teman yang pertama kali dipindah ke sana tidak ragu-ragu. Saya pikir itu yang jadi quote unquote senjata pemerintah untuk sosialisasi. Kita melihat, nggak ada perlawanan loh dari daerah setempat, berarti bagus akulturasinya, sosialisasinya bagus ke sana, saudara-saudara kita nerima dengan baik yang itu dulu. Terus kemudian yang melebar di anunya, sosialisasinya apa? Jadinya nanti akan apa? Gitu kan? Kenapa? Kejelasan itu dibutuhkan oleh bangsa kita, oleh masyarakat kita untuk semakin yakin bahwa kita bisa pindah ke sana. Masa sekarang kita bergelut dengan apa yang kita alami sekarang. Kita PW di masa sekarang, kita nyaman di masa sekarang. Tapi masa depan itu kalau tidak disertai dengan planning yang jelas, maka keraguan akan tinggi. Planning yang jelas yang dibuat oleh pemerintah dengan sosialisasi yang saya sebutkan tadi merupakan keyakinan kita untuk dan kita percaya bahwa kepala negara kita, pemerintah kita, presiden kita, dan aparat yang ada itu mengarah kepada baik, mengarah kepada tumbuh. Karena pemerintah memang memberikan guidance, memberikan ruang untuk masyarakat tumbuh. Itu tumbuhnya kita. Tumbuh awal itu tumbuh kepercayaan, tumbuh ide, tumbuh pemikiran. Baru kemudian badan mengikutinya, gitu kan? Badan mengikutinya. Percayalah bahwa apa yang terjadi di kita sekarang itu bukan sesuatu yang jauh. Kita dulu di Nusantara juga berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Opportunity, possibility, bahwa sesuatu yang di masa depan yang belum tahu, terus kemudian dikuatkan dengan planning yang tepat, sosialisasi yang tepat dari pemerintah, kita semakin yakin bisa kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Hanya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam negeri, yakin itu pasti lebih bisa.